Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again in our class. Kalau di silabus kita judulnya adalah Practicing Teaching English Using ICT, atau kalau saya singkat menjadi TEFL on ICT. Sebelum kita mulai presentasi kita hari ini, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Before we start our presentation, we would like to flashback to our previous subjects. Jadi di semester sebelumnya itu Anda sudah belajar medium of language teaching. Kemudian di semester ini belajar practicing language teaching using ICT atau TEFL on ICT, dan juga CAL, Computer Assisted Language Learning. Ini perlu kita bahas di awal karena akan ada materi-materi yang overlapping. Jadi kalau dulu belajar medium of language teaching itu belajar media pembelajaran secara umum, baik yang dia printed ataupun yang digital, baik yang offline ataupun yang online, atau yang hard copy, kemudian soft copy, itu kemudian semuanya we learn all those kinds of media in language teaching. Hari ini secara spesifik kemudian mulai fokus di ICT dan di CAL yang kalau kita sebut adalah dominant media in this era. Jadi media-media yang basisnya ICT ataupun media-media yang basisnya Computer Assisted Language Learning. Jadi kalau Anda yang belajar CAL kemudian ada sedikit singgungan dengan ICT, itu berarti kita that's something considerable, karena memang medium itu gambar besarnya, kemudian gambar kecilnya ICT, kemudian core-nya itu di sana ada CAL. Jadi getting more specific. Nah, kalau hari ini kita ada di mata kuliah yang kedua, mata kuliah Practicing Language Teaching Using ICT. Untuk kelas outline kita sudah sediakan in my blogs. Jadi di sana Anda bisa you can read the syllabus, you can read the details of the subject. Kalau linknya Anda klik berarti kita akan lompat ke sini, ke in my blogs. Jadi Anda bisa lihat detailsnya, kompetensi, kemudian pokok bahasan, itu nanti Anda bisa baca di situ. Alright. Jadi I would not explain in detail. That's something you can read on your own. Kemudian kelas kita nanti kelas blending, sinkronus dan asinkronus. Sekali waktu kita akan ketemu secara online via Google Meet, kemudian Zoom or something or other video conference applications, ataupun yang asinkronus Anda bisa belajar mandiri using the system of self-regulated learning. Dan kita akan fokus on product development, makanya kemudian Anda diminta untuk making group of 4, kemudian nilai-nilai itu juga basisnya portfolio system. Tugas-tugas Anda yang terlambat atau tidak mengumpulkan, that will affect to your final grade. Nah, secara umum kenapa sih kita menggunakan teknologi, gitu ya. Sebelum ngomong kenapa teknologi itu, kalau kita tadi di awal atau di semester sebelumnya Anda dapat media, itu tentunya di sana sudah disebutkan kenapa sih menggunakan media. Jadi rujukannya itu kita juga mengikuti rujukan yang umum, yaitu rujukan kenapa sih kemudian mengajar menggunakan media. Karena ternyata saat menggunakan media itu kelas menjadi lebih efektif, efisien, interesting,
Kemudian kelas lebih murah gitu ya. Terutama hari ini kelas yang menggunakan teknologi, Anda tidak harus datang ke kampus. Jadi misal ada yang komplain bahwa we have to spend big amount of money to buy credits for our internet connections. Jadi ada yang komplain seperti itu, bahwa koneksi internetnya membengkak. Tapi di lain sisi, Anda tidak perlu mengeluarkan uang harian. Uang harian untuk apa? Untuk beli bensin misalnya, untuk commute from your place to the university. Kemudian tidak perlu mengeluarkan biaya bedak karena kemudian tidak perlu dandan. Kemudian Anda kuliah tidak mandi pun itu juga kita tidak tahu. Artinya, atau misalnya kalau siang itu biasanya beli cilok atau beli es, itu kemudian Anda tidak perlu karena you can drink at home. Jadi, dan itu tidak sebanding dengan biaya pulsa yang hari ini misalnya 100.000 per bulan dan Anda bisa dapat 100 giga atau 50 atau 100.000 itu bisa dapat 50 giga. That's why I call it's cheap. Karena apa? Dengan media, dengan teknologi itu kelas-kelasnya jadi lebih murah. Terus kalau kita fokus on media of technology, itu hari ini memungkinkan yang namanya collaboration. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan kelompok itu dia gampang. Seperti menulis tugas itu kita bisa menulis menggunakan Google Docs dan di sana kita bisa collaborate. Jadi misalnya ada 4 halaman, ya 4 orang itu bisa mengerjakan masing-masing section, masing-masing halaman. Ditulis di situ, saling mengkoreksi satu sama lain, itu bisa without mingle and gathering in one place. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan media teknologi itu it can improve communication. Jadi yang biasanya belajar itu hanya membaca buku kemudian sendiri, hari ini misalnya tulisan-tulisan yang ada di blog, misalnya di sana ada kolom komen yang kita bisa kemudian membaca komen itu, reply komen itu, atau give our own opinion, atau argue other opinion. Itu kalau di blogs. Atau mungkin hari ini yang posisinya audio, video, visual gitu, yang di YouTube misalnya, itu Anda juga sama. You can communicate with other viewers, with the authors of the videos, and then discuss on the comment box. Itu yang kita sebut communications. Nah, ini secara umum seperti itu ya, seperti itu. Jadi function of media, kenapa kita menggunakan media itu ya reverse ke media pembelajaran. Pada khususnya saat ini atau yang di kita bahas hari ini adalah focus on technology. Kemudian coverage of ICT itu kalau kita refers to Wang and Wu 2017, ICTs are generally devices that can be hardware like computers. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ICT itu umumnya dia hardware. It can be hardware. Kalau umumnya adalah devices, alat-alat yang berbasis teknologi. Bisa hardware like computers, kemudian kalau di kampus atau di sekolah itu ada projectors, ada digital cameras, etc. Jadi yang berbasis teknologi itu kita masukkan di ICT. Selain hardware, they can be also software like Microsoft Word, PowerPoint, and so on. Jadi Microsoft Word itu juga kita bisa pakai untuk ngajar. Kemudian PowerPoint itu juga
that's something in common in our presentation. Mostly we use PowerPoint to present our materials. Alright. ICT is acronym for Information and Communication Technology. It includes digital devices and hardware such as smartphones, laptops, pads or tablets, as well as other technologies such as audiovisual equipment, projectors, smart boards, and various technologies for use in education, development, information, travel, and business. It also includes internet, blended learning, online learning, social media, cloud computing, flipped classroom, learning management system, email, and outline learning opportunities. Jadi sebegitu banyak coveragenya untuk contoh-contohnya. Nah, simply put, we can define ICT as something like this, gitu ya. Generally devices, kemudian can be hardware atau juga software, gitu. Makanya tadi kita bilang di awal gitu bahwa kita discuss about media of language teaching di semester sebelumnya. Hari ini kita fokus on ICT, nanti lebih fokus lagi. Mungkin hari ini Anda juga dapat itu mata kuliah call yang dia teknologinya adalah computer based. Jadi tidak membahas projectors, tidak membahas digital cameras, tidak membahas smartboard, tidak membahas devices yang dia berbasis teknologi tetapi tidak menggunakan komputer. Nah, kalau hari ini ICT kita payungnya lebih gede dari call, tidak lebih gede dari media pembelajaran yang dia basisnya adalah devices. Terus untuk types of ICT, we have two types of ICT, refers to Al-Kalam Al-Kauthwi. Jadi untuk tipe ICT itu kita menggunakan dua tipe, yaitu tipe yang non-web based, kemudian yang kedua adalah web based. Kalau yang non-web based kita punya radio, kita punya television, film, language lab, overhead projectors, and so on. Itu sampel untuk yang non-web based. Kalau yang web based itu Anda punya YouTube, email, blog, Skype, mobile learning, iPods gitu ya, and many more. Dan kita akan lihat bahwa perkembangan teknologi, perkembangan ICT yang kita bisa pakai untuk pembelajaran tentunya juga follow the development of technology. Jadi kalau untuk samples ya hari ini terus update, terus banyak, terus berubah, tambah baik, tambah bagus. But basically we have these two types of ICT. Yang satu yang web based, yang kedua satunya yang non web based, yang satunya web based. Kalau web based berarti you need internet connection to connect and doing the activities. Kalau yang not web based, Anda bisa putar atau Anda bisa gunakan manually without the existence of internet. Alright, and then focus on the advantage of technology in language learning. Jadi ini kita tambahkan based on several reference. We have disadvantages. Number one is capacity to control presentation. Jadi dengan teknologi kita punya kapasitas untuk
mengontrol presentasi. Kemudian number 2, we have novelty and creativity. Dengan teknologi kita bisa meng-create hal-hal yang baru. Karena apa? Karena gampang. Jadi pikiran-pikiran kita yang wild, we have lots of ideas we can create with technology. Dan juga it improves the creativity. Termasuk siswa misalnya kita minta untuk ini itu dan teknologinya ada, itu ya it will boost the creativity. Kemudian juga improve the feedback. Jadi ada umpan balik, itu lebih gampang. Dan yang selanjutnya adalah adaptability, mampu beradaptasi. Kemudian motivation, karena memang teknologi itu improve motivation. Kemudian hari ini yang banyak dibahas adalah autonomous. Jadi dengan teknologi yang sebanyak ini, dengan resource yang sebanyak ini, itu kemudian kita akan ditanya mengenai bisa enggak belajar mandiri. Jadi ketemu dengan guru, ketemu dengan dosen itu lebih banyak diskusinya daripada presentasinya. So can we improve the autonomous learning? Jadi siswa itu dikasih petunjuknya, dikasih resource-nya, kemudian explore and doing the task. Jadi mereka lebih banyak improve itu dengan belajar mandiri. Kalau kurang atau they have some queries, they can take a note and then ask that question in the discussion session. Itu ya. And then it also improve the collaboration seperti yang kita jelaskan di awal. Hari ini kita juga punya LMS, Learning Management System, yang di sana kita seperti masuk kelas virtual di sana, bisa diskusi, bisa submit assignment, bisa doing the test and many more. Gitu ya, tambah kesini itu saya lihat LMS itu juga tambah canggih karena tambah they provide more features to improve the collaboration and also communication. And we do hope with these all advantages it can improve the achievement. Jadi seharusnya siswa atau mahasiswa sekarang itu prestasinya harus lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak, lebih intens, lebih deep. Kenapa? Karena resource-nya banyak, aksesnya gampang, kemudian biayanya murah. Tidak seperti dulu, everything need to be posted on the wall of information. Semuanya harus printed, semuanya harus manual, dan kadang it costly. We have to spend thousands of rupiah to buy a book. Kalau hari ini itu e-book banyak, yang juga ada, yang berbayar juga murah. So it should improve the achievement of our student or you as university student. Selain advantages di atas itu, kemudian ada juga isu-isu yang perlu kita pertimbangkan when we want to use ICT in our classroom. Jadi atau nanti kedepannya saat you are to be a teacher and then you want to implement the media of technology, the ICT in your class, then some of the issue can be your consideration before deciding uses technology. Number one is insufficient ICT facilities and unsophisticated accessories. Jadi mungkin sekolah itu tidak memiliki fasilitas ICT yang mencukupi, ataupun fasilitasnya ada tapi kemudian peripheralnya itu tidak lengkap. Misal menggunakan proyektor tapi kabelnya masih VGA, padahal komputer yang mau dicolok itu dia pakai USB. So that's what we call unsophisticated accessories. Atau misalnya punya
lab komputer tapi dia tidak kedap suara, itu kan juga jadi problem. Alright, and then number 2 is insufficient people who must study ICT. Kadang di sekolah itu punya problem tidak ada timnya. Jadi misal di kampus itu we want to develop the technological technology development in teaching and learning. Itu kemudian di sana ada 4 aspek sumber daya manusia yang harus ada, mulai dari material expert, kemudian teknisi, kemudian ada pengajarnya, kemudian ada quality assurance-nya di sana. Jadi ternyata tidak semudah itu untuk mengembangkan sekolah yang dia basisnya ICT, karena ternyata aspeknya juga banyak. Nah, apalagi yang sekolah itu kalau misalnya minimal tidak ada 1 orang yang di sana responsible in the development of the ICT, ya tentunya we will have this issue. Kemudian yang selanjutnya adalah low quality machine. Jadi devices yang dia tidak support to the application atau dia tidak support to the technology development. Misal saya punya komputer yang old fashion, kemudian kita mau improve supaya bisa kekinian, bisa kita gunakan untuk kebutuhan hari ini, itu ya kemudian teknisi komputernya bilang bahwa if we remove the motherboard with the new one, itu kita harus mengganti RAM-nya juga. Kemudian yang lain itu kompatibel apa enggak, dan lebih baik beli yang baru daripada kita harus memperbaiki atau upgrade yang lama itu, karena kemudian biayanya itu bisa untuk langsung beli yang baru yang dia high quality dan bisa dipakai untuk at least 3 to 5 years in the future. Nanti setelah 5 tahun tentunya we need more higher quality machine. Kemudian yang selanjutnya adalah inappropriate usage. Jadi ICT-nya ada, kemudian orangnya ada, mesinnya bagus, tapi kemudian tidak digunakan sebagaimana mesinnya. Jadi banyak misalnya teknologinya canggih, tapi kemudian dia hanya mangkrak saja atau tidak digunakan secara maksimal. Alright, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan mengenai for the introduction of TEFL on ICT. Jadi tidak banyak yang kita bisa jelaskan di awal ini. Tadi sudah we have discussed about the conjunctions, we have discussed about the definition and the notion of ICT. Kita juga sudah jelaskan mengenai advantages-nya dan issues-nya. Dan tentunya kalau kita tadi bahas advantages, itu juga ada issues-nya. Tidak semua media itu kemudian dia fully advantages, karena di sana selalu ada issues-nya. Nah, jadi yang terpenting adalah we have to consider the condition, the context of your educational institution. Jadi sekolah itu butuhnya apa, itu kemudian Anda bisa pilihkan yang sesuai. Jadi tidak hanya karena ini canggih, ini kekinian, kemudian dipakai di sekolah, pada sekolah itu secara konteks itu tidak mampu untuk menggunakan itu. Jadi fokusnya adalah lihat konteksnya, lihat tujuan pembelajarannya,
kemudian menggunakan media ICT ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih kondens, lebih banyak materi yang bisa disampaikan, mereka lebih banyak bisa belajar lebih banyak hal, and that's something more important. Jadi jangan teknologinya canggih, mereka senang, tapi we cannot achieve the competencies and also the indicators of learning. Itu nanti malah kemudian teknologi menjadi masalah, bukan memberi manfaat dan menyelesaikan solusi. I think that's all for my presentation in this topic discussion, the introduction of teaching English language learning using ICT. Thank you for your attention, and we close this session with prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.